banyak yang belum hadir juga ya. Baru 15 orang yang hadir, mungkin dalam perjalanan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam tetap semangat. Fahri di depan api, layarnya nampak sekali, itunya parabolanya. Bolanya bola pelontos. Oke, kita mulai. Saya share-kan beberapa soal yang saya siapkan. Coba. Selalu soal ini bukan api ramu sendiri, tapi selalu api dapatkan, tapi cari dari Google ya, atau dari buku yang kaitannya dengan UTBK, soal-soal kuantitatifnya ya. Nah, ini adalah ya soal yang pertama. Jelaskan di layar Anda? Oke, nah ini soal tentang apa coba, kalau Anda bisa tahu materinya tentang apa ini? Tentang program linear ya. Tentang program linear menentukan himpunan penyelesaian atau menentukan nilai objektif. Ya, fungsi objektifnya. Silakan coba. Berapa hasil yang Anda dapatkan? Ya, kalau Anda menemukan cara-cara cepat ya nggak apa-apa, silakan aja kerahkan, mengingat cara cepatnya. Kita tinggal menggambarkan daerahnya saja ya dengan uji titik pojok. Kalau kita gambarkan daerahnya dengan prinsip cara cepat juga bisa ya. Kita mulai dari gradiennya, dari kemana daerahnya, arsil ke atas atau bawah ya. Nah, yang penting kalau kita ingin dapatkan hasilnya, maka kita gunakan gambar. Nah, gambar inilah sebenarnya tergantung kemahiran kita. Kalau kita berdua y minus x, ini kan ketemunya adalah 0,0 sudah pasti. Dia selalu mulai 0,0, kemudian grafiknya kalau dia X-nya 1, Y-nya misalkan, nah ini berarti ini 2, ini bisa ini 1 ya. Ini grafiknya, grafik dari 2Y minus X sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya, ini fungsinya. Jadi kalau kita daerahnya yang karena dia kurang dari 0, makanya kita ambil di atas atau di bawah arsirnya daerahnya. Sekarang kita arsir yang bukan, coba kita arsir bukan. Mana daerahnya yang bukan, yang bukan di arsirnya ya. Mana jawabannya? Daerah atas yang bukan ya. Daerah atas. Bukan. Oke, arsir dari atas. Kemudian fungsi yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 3, 3, berarti 3. Sini 3. Gradiennya adalah negatif. X ditambah Y sama dengan 3. Kembali kita arsir yang bukan, yang mana? Di atas juga nih hasil jawabnya, benar yang bukan. Kemudian dia lebih besar sama dengan minus 1 ini ya, ini minus 1.
tarik ke sini. Karena bukan di hasil ke bawah. Nah, ini adalah Y sama dengan min 1. Sehingga daerahnya saya pertebal, daerahnya dibatasi oleh 3 titik ya. Misalkan titik ini adalah A, sini B, ini C. Titik C ini kan titik potong ya. C ini didapat titik potong dari 2Y minus X sama dengan 0 dengan X plus Y sama dengan 3. Ya, nih. Kita kurangi atau kita tambah karena ini ketemunya 0. Tinggal 3Y sama dengan 3 berarti Y-nya 1. Y1 berapa X-nya? X-nya didapat 2 ya. X-nya sama dengan, X-nya sama dengan 1. Nah, sini Y-nya 1, maaf. Y-nya 1, berarti X kita tinggal masukkan saja untuk mendapatkan titik C ya. Jadi 2 kali 1 dikurang X sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan didapat 2. Jadi titik C-nya di sini koordinatnya adalah 2,1. Nah, yang nanti kita uji dong titik A. Titik A ini perpotongan dari garis 2Y min X sama dengan 0 dengan garis Y sama dengan min 1. Masukkan saja. Maka 2 kali min 1 ini kan minus 2. Berarti X-nya didapat adalah minus 2. Ya, X-nya adalah minus 2. Maka koordinat A-nya di sini adalah titiknya minus 2, min 1 ya. 2,1. Bentar, saya ganti dulu. Titiknya adalah di sini adalah minus 2, min 1. Oke ya. Nah sekarang yang B ini kan pemotongan antara grafik X tambah Y sama dengan 3 dengan Y sama dengan min 1. Masukkan Y sama dengan min 1. Dari sini kan didapat X-nya adalah 4. Maka titik koordinat B di sini adalah 4, min 1. Nah gampang. Dari sini nanti kita buat terhadap titik X-nya yang pertama adalah A, min 1, min 2, min 1 misalkan. Ini berapa? Masukkan X-nya. Berapa hasilnya nih? Kalau kita masukkan. Minus 2 tambah 8 ya? 6. Oke ya. Kemudian titik yang berikutnya B adalah 4, min 1. Berapa nih dapatnya? 18. Kemudian titiknya 2,1. Berapa hasilnya? 8 ya. Oke. Mana yang Pak yang ditanyakan minimum? Berarti minimumnya adalah 6. Nah, gitu ya. Jadi kecepatan kita menggambar dan menentukan uji titik sudutnya itu ya. Uji ya, titik pojok maksud saya. Oke, jawabnya benar 6. Soal yang kedua. Ini. Ya, silakan. Iya, enggak. Berapa hasilnya? Mana beliannya? Oke ya, kita coba. Ini kaitannya dengan bunga majemuk ya. Bunga majemuk.
majemuk, bukan majemuk itu kan rumusnya adalah MN sama dengan M modal awal dikalikan dengan suku bunga pangkat N ya. Nah, kalau yang milik Budi misalkan menabung saldo awalnya A. Jadi kan kalau katakan saldo awalnya adalah A ya. Kemudian majemuk 3 tahun baru saldonya B. Ini 3 tahun kemudian N-nya sama dengan 3, maka M3-nya 3 tahun kemudian menjadi B. Berdasarkan rumus itu kan kita dapatkan B sama dengan rumusnya adalah A dikali P plus 1 pangkat 3. Simpan nih. Nah, simpan. Kemudian Wati menabung di bank sama dengan saldo awalnya X. Wati MO-nya adalah X. Kemudian saldo Wati 6 tahun kemudian berarti N-nya adalah 6, ketemunya adalah M6. Ini sama dengan 3 kali saldo Budi, berarti 3B ya. Maka kita dapatkan persamaannya 3B sama dengan X dikalikan dengan P plus 1 pangkat 6. Nah, ini persamaan keduanya. Yang ditanyakan adalah besarnya saldo awal. Jadi yang ditanyakan X itu berapa. Ya udah kita buat kesamaan saja. Ya, kita buat ini. Kalau kita lihat, nah ini ada P plus 1-nya, pilihan tidak ada P plus 1 ya. Maka ini kita bisa jadikan bahwa P plus 1 pangkat 3 ini kan sama dengan B per A. Sedangkan ini P plus 1 pangkat 6 ini adalah 3B per X ya. 3B per X. Nah, yang kita lihat kan tidak ada P plus 1 ya, ada dalam A dan B. Gampang ini. P plus 1 per 6, pangkat 6 itu kita bisa ubah menjadi P plus 1 pangkat 3 di pangkat 2 ya. Nah, ini sama dengan 3B per X. B plus 1 pangkat 3 kan B per A. Kita gantikan dengan B per A. Pangkat 2 sama dengan 3B per X. Ini ketemunya adalah B kuadrat per A kuadrat sama dengan 3B per X. B-nya kan bisa dicoret di sini ya. Berarti ketemunya adalah B per A kuadrat. Ini sama dengan 3 per X. Nah, jawabannya adalah X sama dengan berarti X per 3, 3A kuadrat per B. Jawabannya adalah ini 3A kuadrat per B. Inilah jawabannya. Ada nggak 3A kuadrat per B? Jadi A jawabannya. Tadi jawabnya apa tadi? Barusan A juga ya? Oh ya, bukan 2A. Benar yang jawabannya adalah yang salah melingkar ya. Mas 3A kuadrat per B. Itu caranya ya. Soal berikutnya. Silakan. Apa hasilnya? Sudah ada yang punya jawaban?
Ya, kita perlu inverse dulu ya hasilnya. Inverse-nya apa dari S per X ini? Kan model seperti ini kan, nah gitu ya. Berarti kalau di F sama dengan H komposisi G inverse. Inverse per X apa sama dengan apa per X inverse? Apa inverse per X? Sudah ada hasilnya? Udah belum hasilnya? Masih belum? Oke, kita coba. Ada yang jawab. Fx per X, F per X, F per X sama dengan X per 2 tambah 3. Nah, ini kalau diinverskan menjadi Fx, ini berarti kan sama dengan X per 2 tambah 3. X komposisi per X fungsinya yang diinverskan. Ya, bukan pakai min 1, ingat pengertian inverse dalam komposisi. Maka ini sama saja dengan X. Nah, apa inverse daripada super X? Ya super X lagi. Super X juga inverse-nya. Maka ini yang kita ganti dengan super X, jadi dia super X. Untuk Fx ya, untuk Fx super X dibagi dengan 2 ditambah 3 X itu dia kali super X. Karena ini menjadi super X per 2 ditambah 3 per X ya. Nah, nanti kita dapatkan X-nya sama dengan ini 1 dibagi, nah per X-nya 2 ditambah 2X kali 2X ditambah 3. Inilah hasil dari Fx-nya. Kemudian ditanyakan F inverse-nya. Oh, berarti N inverse-nya X ini sama dengan, karena kita punya rumus apa? AX ditambah B per CX tambah D. Maka inverse-nya kan ketemunya adalah apa inverse-nya? Rumusnya itu min D tambah B per CX minus A. Masukkan. Ini kan X-nya nggak ada, berarti 0. Sini jadi 3X ditambah 1 per 2X ya. Nah, sekarang F inverse A sama dengan min 1, kalau kita masukkan berarti 3A ditambah 1 per 2A. Sama dengan min 1 diketahui. Tinggal masukkan saja. Ini kali silang. Kali silang ketemunya berarti 3A tambah 1 dikali silang min 2A. Berarti A-nya adalah S. Ada kesalahan nggak? Ada yang salah nggak ya? Itu harusnya min 3x nggak sih? Mana? Oh iya benar, yang ini pas di inverse. 3X. Aduh. 3A, ini 2A apa tuh? Ini ya benar, jadi ini sama dengan kan? Jadi ketemuannya adalah A sama dengan 1. Jawabannya 1. Tuh, ya. Tahu ya jalurnya ya, jalurnya. Bolak-balik ke sini, rumusnya ke sini. Jadi hasilnya paham yang ini? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Silakan masih komposisi. Kemana, Om? Ke sana tuh kepalanya. Enak-enak. Tuh
Beli ini Pi, kado anak mau ulang tahun. Di dalam ada siapa? Oke. Nah ini turunan ya kayaknya. Oh ya turunan bukan komposisi, maaf. Ini turunan, bab turunan. Kan turunannya dari rantai, menggunakan dari rantai karena turunan komposisi. Nggak tahu. Mau ngecek ternyata ada yang masuk. Masker tadi saja ke Telkom ditolak, nggak pakai masker. Iya, Ya. minta. Apa hasilnya? Sudah? Sudah ketemu hasilnya belum? Ada yang jawab silakan. Oke, kita coba apakah benar 6. Fx ini dari rantai ya, komposisi ini X kuadrat min 2 pangkat 3. Kalau kita turunkan kan ketemu hasilnya adalah 3 kali X kuadrat minus 2 pangkat 2 dikali turunan ini kan 2X. Berarti sama saja dengan X dikali X kuadrat minus 2 pangkat 2. Ketahui bahwa F aksen A ini adalah 24A. Memasukkan saja berarti 6A dikali kuadrat kurang 2 dibagi 2. Ini sama dengan 24A. Ya. Kalau kita bisa coret, karena A-nya lebih dari 0 ya. Jadi 6 kali A kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 24. Atau A kuadrat kurang 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Maka ketemunya A kuadrat min 2 itu plus minus akar 4, 2. A kuadrat kurang 2, kalau kita ambil yang plus 2-nya berarti A kuadrat sama dengan 4. Berarti A-nya adalah, atau A kuadrat kita dapatkan ini. Langsung saja ya, A kuadratnya sudah dapat. Jadi ada 2 A kuadrat. Ini berarti A-nya sama dengan A kuadrat 4, A-nya sama dengan 2. 2 plus bukan dia lebih besar, kita ambil yang 2-nya ya. Nah, kemudian lebih dari 0. Kemudian A kuadrat minus 2. Nah ini nggak mungkin kita pakai A kuadrat jadi minus 4, nggak mungkin. Jadi kita ambil yang positif 2-nya ya. Karena minus 2 minus 2, A kuadrat 0. A-nya 0 nggak mungkin juga. Ini kan bisa kita masukkan yang kedua, yang pertama kan tadi. Yang keduanya kan kalau kita ambil yang negatifnya. Ya. Ketemunya A kuadrat sama dengan 0. Nah yang diharapkan adalah A-nya lebih dari 0. Jadi nggak mungkin kita pakai. Kita pakai yang ini. Jadi hasil akhirnya adalah 2A kuadrat kurang A. Itu 2 kali 2 kuadrat dikurang 2. Maka 8 dikurang 2. Hasilnya adalah 6. Ini jawabannya adalah 6. Ya. Nah itu turun dari rantai. Kemudian soalnya berikutnya ini silakan. Sangat sederhana sebenarnya. Ya.
Ya. Bilangan yang habis dibagi 5 tetapi nggak habis dibagi 3 ya. Jadi kalau bilangan ini kan urutannya 5, ini 10, 15 ya. Kemudian 20. Kalau 15 ini kan habis dibagi 3. Karena dia habis dibagi 3 nggak selalu terpakai. Akibatnya kita hanya punya 5, 10, 20. Nah berarti ini berlaku X, ini berlaku Y, ini berlaku Z ya. Karena dia seperti itu. XZ dikurang Y. Berarti X-nya 5 ya. 5, Z-nya adalah 20, dikurang Y-nya 10. Maka 100 dikurang 10, jawabannya adalah 90. Ya, C jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pilihannya ada kan pilihannya, cuma nggak tercopy ya. Bisa aja ini. Jadi yang pertama dapat dijawab yang pernyataan satu dapat menjawab pertanyaan. Yang kedua pilih B dapat menjawab. Pernyataan dua dapat menjawab. Yang ketiga harus komunikasi dua-duanya. Yang keempat nggak ada hubungan sama sekali. Itulah kira-kira. Apa mungkin ya kemungkinan jawabannya. Jadi dua-duanya dikaitkan ya. Dua-duanya dikaitkan. Mempunyai akar-akar kembar. Apa sih syarat akar kembar itu apa? Syarat akar kembar itu. Nol ya. Akar kembar itu sebenarnya sama dengan 0 B kuadrat kurang 4AC. Berapa jumlah nilai A ya? Berarti nilai A-nya berapa? Sama dengan 0. B-nya adalah B itu sendiri kurang 4A-nya adalah A dikali 5 sama dengan 0. Ketemunya B kuadrat minus 20A sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan berapakah nilai A, akan ditanyakan adalah nilai A. Berapakah jumlah nilai A? Jumlah nilai A. Nah, maksudnya nilai A-nya berapa ya? A-nya berapa? Maka dari persamaan ini kita nggak bisa tentukan. Dia hanya punya pernyataan bahwa B kuadratnya sama dengan 20A. Ini memang iya berlaku seperti itu. Tapi A-nya berapa kita nggak dapat tentuan. Ya. Jadi ini belum didapat, tidak cukup yang ini. Tidak cukup ya. Oke. Dia hanya menguraikan B kuadrat kurang 4AC menjadi kesamaan 20A. Kemudian untuk A-1 ya udah kalau yang ini penyamaran satu, kemudian yang keduanya, sorry dari sini kayaknya. Yang keduanya adalah B sama dengan A-1 dan juga tergantung dari A-nya. Maka cara yang ini kita satukan 1 dan 2 baru kita ketemukan ya 1 dan 2. Maka di sini B kuadrat sama dengan 20A. Nah, B-nya kita ganti dengan A-1 kuadrat sama dengan 20A. Ketemunya adalah A kuadrat min 2A ditambah 1 ya. Kemudian dikurang 20A sama dengan 0. Nah, ketemunya adalah A kuadrat dikurang 22A ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita akan jumlah A. Maka jumlah A ini adalah rumusnya A1 tambah A2, yaitu dia min B per A. Min B-nya adalah min 22,
min 22, hanya 1, maka jawabannya adalah 22. Jadi jumlah ini didapat jika dua pernyataannya dihubungkan. Jadi dua pernyataan harus terjawab jika dua-duanya dikombinasikan. Ya, itu pengertiannya. Jadi untuk ini tidak cukup, ini tidak cukup juga. Tapi kalau dua-duanya kita gabungkan. Jadi dia butuh penggabungan. Kombinasi 2. Ya, kita butuh menggunakan kombinasi 1 dan 2. Nah, itu pilihannya seperti itu, ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, ini silakan. Nah, ini mengenai inverse, ya. Sebentar, izin ke belakang. Kita lagi ada dulu, ya.
Oke, sudah punya jawabannya? Dua akar 2 P. 2 akar 2. Oke, kita tanda 2 akar 2. Kita mulai dari F2X ya. Kita mulai dari F2X min 1. 5X min 1. Ya. Nah, kalau kita ingin jadi inverse-nya, maka kita dapatkan, kita ingin jadi F dulu ya. F-nya berarti Fx sama dengan 5x min 1 komposisi dengan 2x min 1 diinverskan ya. 5x min 1 komposisi, nah ini inversnya adalah setengah x plus 1 x plus 1 per 2 inversnya ya. Ini masukkan ke sini berarti 5 kali x plus 1 per 2 min 1 berarti sama dengan 5x ditambah 5 per 2 min 1, ini sama saja dengan 5x tambah 5 minus 2 per 2 kan ya, atau sama saja dengan 5x plus 3 per 2. Nah ini adalah fx-nya. Karena di sini ada inverse, maka kita jadikan berarti inverse-nya adalah, nah ini kan pecahan ya. Atau ini jadinya x-nya nggak ada, ini jadi minus 2x ditambah 3 dibagi dengan 2. Sorry, bukan 2. Dibagi dengan minus 5. Dibagi dengan minus 5. Nah ya, benar tidak ini? Ya, dari min 2x ditambah 3 dibagi minus 5. Oke, nah ini inverse-nya. Kalau x-nya digantikan dengan a kuadrat tambah 1, nah ini jadi sama 3. Masih. Maka tinggal kita masukkan saja, berarti minus 2 kali a kuadrat ditambah 1 tambah 3 dibagi minus 5 sama dengan 3. Ya, ketemunya adalah negatif-negatif kita hanya minus 2 a kuadrat dikurang 2 ditambah 3 sama dengan min 15. Maka ketemunya minus 2a kuadrat plus 1 ya, plus 1 pindah jadi minus 16. Jadi a kuadratnya sama dengan 8, berarti a-nya adalah akar 8, yaitu 2 akar 2. Iya, jawabannya adalah B. Ya, oke, benar. Kita lanjut pada soal berikutnya. Silakan. Ini udah pernah belum ya? Enggak tahu nih. Udah pernah muncul belum? P. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Menjelaskannya ya. Menjelaskannya ini, di saat kita menggunakan R tidak positif, maka dia belum tentu ini menghasilkan genap ya. Jadi apakah R-nya anggota genap? Nah ini enggak, ternyatanya jadi tidak cukup sebenarnya. Kemudian 2R batasannya juga sama, 2R. Nah ini menyatakan dia bilangan genap dari mana sini? Nah, juga tidak cukup. Jadi kalau dikombinasikan juga tidak bisa, jadi E jawabannya. Oke ya. Jadi ini dikombinasikan juga tidak bisa masuk. Oke, itu jawabannya adalah E.
Kemudian ini sekali gini ini 9. Jadi kalau kita lihat yang positifnya adalah A ya. A itu lebih besar daripada 0, B-nya lebih besar pada 0, hanya C-nya kok negatif gitu ya. Tapi dari sini dikatakan bahwa A-nya lebih besar daripada B. Dua empat. Oke, kita coba 1. AC kurang B ya. Kalau kita tentukan tandanya ya. AC di sini A-nya kan lebih besar pada 0. Ini kalau kita A-nya kan ini lebih dari 0. Sementara C-nya ini kurang dari 0. Jadi kalau kita kalikan AC, maka hasilnya kurang dari 0. Dikurang B, B-nya nih lebih dari 0. Ya. Dikurang B, B-nya itu positif. Ini kan kurang dari 0, karena B-nya positif. Jadi kalau kita jumlahkan ketemunya AC kurang B, ini kurang dari 0. Maka ini salah. Ya. Yang kedua, AB kurang C. Ini kalau kita masukkan AB-nya A-nya positif, B-nya juga positif. Jadi kalau kita kalikan maka AB ketemunya pasti dia positif. C-nya negatif, dikurang C. Karena C-nya negatif, maka perkalian negatif hasilnya adalah 0. Sehingga AB min C itu positif pasti hasilnya. Ya. Jadi yang kedua benar. Kita coba semuanya lah. Yang tiga minus BC ditambah A. Ini minus B-nya kan positif ya. B kali C-nya, B-nya positif, B-nya positif, C-nya negatif. Ya, kalau dikalikan, maka hasilnya kan adalah negatif. Dari sini negatif, BC-nya negatif. Jadi ini positif pada negatif, maka menjadi adalah positif. Kemudian kalau ditambah A, A-nya positif, ya, A-nya positif. Maka kalau kita jumlahkan, hasilnya positif harusnya min BC ditambah A itu harusnya positif. Sementara ini negatif salah, ya. Kemudian terakhir yang 4, A tambah BC. A-nya positif, BC-nya tadi kita sudah tentukan negatif ya. BC-nya negatif. Maka di sini A tambah BC. Bentar. Kurang atau bingung? Karena A-nya lebih besar pada BC, tapi C-nya negatif. Belum tentu juga. C-nya negatif. Nah, ini 4 ini agak rancu ini. A-nya positif, BC-nya negatif. A tambah BC nggak menjamin dia positif. Karena ada C-nya di situ dilibatkan. Kalau dengan B, A tambah BC, A-nya belum tentu. Ya. A-nya lebih besar pada BC. Nah, ya, kalian ya. Tapi bisa hasilnya negatif. Bisa negatif ya? Iya, bisa negatif. Karena BC-nya negatif. Nah, ini mesti tanda tanya ini. Ini mesti tanda tanya. A-nya positif, BC-nya negatif kan? Ya enggak? Apakah A tambah B menghasilkan positif? Belum tentu. Enggak. Kecuali kalau A kurang BC. Kalau A kurang BC, ya positif. Kalau A tambah BC, masih ragu saya.
Kalau A kurang BC ya hasilnya adalah positif. Tapi A tambah BC belum menjamin dia A tambah BC, belum tentu dia hasilnya positif, kata saya sih. Maka ini belum, jadi saya cenderung hanya 3 saja yang jawab yang benar. Tapi kalau di sini pilih yang 2 saja, ada oh ya berarti hanya 2 ada pilihan. Berarti ini salah ya, saya anggap salah. Saya anggap salah, berarti benar ini. Dia bisa positif, bisa negatif kalau yang ini. Jadi bisa positif atau A tambah BC-nya bisa juga negatif ya. Maka yang ini salah, yang tepat adalah 2 saja. Ini jawabannya hanya 2, berarti D. Oke ya. Itu jawaban yang tepat, hanya 2 saja. Oke, soal berikutnya ini. Silakan. Kayak ngantuk. Kuantitasnya seimbang ya. Oke, kita lihat. Banyak cara keramaian 3 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Dalam sebuah kantor ada 5 kelereng, seorang anak mengambil 4 kelereng. Jadi kalau 3 kelereng beruang. Cara 3 kelereng biru merah dan 1 biru. Maka ini sama saja nanti dengan kombinasi merahnya ada 5. Berarti kombinasi 5, 3 dikali birunya ada 3, kombinasi 3, 1 ya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Kalau 31 hasilnya 3, berarti 5, 4, 3, faktorial ya. Ini dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Coret-coret 20 dibagi 2, 10 ya. Hasilnya ada 10. 10. Kemudian 2 kelereng merah dan 2 kelereng biru, sisanya sama pasti. Ya sama. Karena kalau kita jumlahkan 5, ini kalau kita jumlahkan 3, maka jawabannya pasti 10. Itu ya jadi jumlahnya. Silakan buktikan saja. Jadi kalau dijumlahkan, sini dijumlahkan, ya. Jadi dari ketersediaan 5 kelereng merah dan 3 kelereng biru, maka jawabannya pasti sama. Jadi kuantitas P sama dengan, oke, benar jawabannya. Soal berikutnya. Nah, silakan.
Apa jawabannya? Oke, bentar ya, lihat. Jawabannya adalah rataan perbilangan ya. Bilangan bulat semua nih. Rataan bilangan bulat ya, A dan B bilangan bulat 4, A, B, 5. Banyak variasi ya. Kalau saya kembangkan variasinya bisa. Yang penting dia mediannya 5, mediannya 6 ya. Kemungkinan komposisinya bisa seperti ini, bisa A, 4, 5, B. Bisa A, B, 4, 5. Bisa 4, A, 5B. Ya. Atau bisa 4, B tambah 5. B5 ya bisa nih. Bisa B 5A ya. Nah, tapi kalau ini sama saja posisi ini, kita ngambil yang ini saja. Atau yang terakhir bisa saja 4, 5, ABG. Yang jelas kita tahu data ini rata-ratanya sama dengan 6. Oke, rata-rata sama dengan median. Sama dengan median. Ya, sama dengan median. Mediannya 6. Rata-ratanya adalah 4 ditambah A tambah B tambah 5 dibagi 4. Berarti 4 tambah A tambah B tambah 5 sama dengan 24. Atau A tambah B tambah 9 sama dengan 24. Oh, berarti A tambah B sama dengan 15. Nah, A tambah B sama dengan 15. Komposisi mana yang kita pakai? Karena dia memiliki rata-rata mediannya, mediannya ini adalah 6. Kalau kita buat dalam urutan, nggak mungkin ini. 4 dan 5 ini tidak mungkin berada di tengah. Ya, tidak mungkin berada, karena mediannya di sini 4,5 kalau ini. Kalau ini berarti mediannya 4,5. Ya, 4,5. 4,5. Jadi tidak mungkin komposisinya seperti itu. Nah ini kalau kita ambil di sini nggak mungkin AB itu mendapatkan median 6 ya, nggak mungkin. A dan B dulu saya urutkan ya, A dan B itu nggak mungkin kurang dari 4, nggak mungkin. Karena untuk mendapatkan median 6 dia harus ada 6, ada apa jumlahannya kan, harus jadi 12 bagi 2 ya, karena datangnya genap kan, jumlahnya harus 12 bagi 2. Sementara jumlahnya ini sini adalah kecuali 2. Jadi kalau misalkan dia 7 nggak mungkin, atau 8 tambah 4, tapi dia tertarik sebelah kiri nggak mungkin. Ya ini posisinya 4, 5. Nah ini ada kemungkinan karena 5 A, tapi A-nya kurang dari 5 nggak mungkin lah. Saya ambil yang ini. Ya, yang paling mungkin adalah ini. Jadi mediannya ketemunya adalah 5 ditambah A dibagi 2 sama dengan 6. Tuh ya. Atau 5 tambah A sama dengan 12. A-nya adalah 7. Kalau A-nya 7 berapa? B-nya berarti dari sini didapat A tambah B sama dengan 15. A-nya 7 ditambah B sama dengan 15. Oh berarti B-nya adalah 9. 8. Yang ditanyakan adalah data yang terkecil. Berarti yang dimaksud selisih yang terbesar ya. Terbesarnya adalah 8 dikurang 4, maka jawabannya adalah 4. Tuh. Oke. Karena ada asar, udah asar ya. Coba kita soal yang, nah ini yang terakhir nih deh. Soal terakhir. Biasanya saya mohon izin untuk soal asar. Dan saya absen setelah
Apa jawabannya? Ada jawabannya? 77/100 ya. Yang diharapkan adalah maka peluang terambilnya salak yang baik semua. Salak yang baik semua berapa? 25 yang baik. Dikurang yang baik ini berarti 25 dikurang yang busuknya. Jadi 23. Pengambilan 3 salak sekaligus, maka kombinasi 23 25 salak, 23 yang baik, diambil 3 sekaligus. Ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 23. Ya, peluang bukan? Ya dibagi dengan, karena peluang ya. Kita hitung aja dulu yang diharapkan ya. 23 faktorial dibagi dengan 23 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 23. Jadi ketemunya 23, 22, 21, dan 20 faktorial ya. Nah, itu dibagi 20 faktorial kali 3 faktorial, coret-coret. Coret ya. Sehingga hasilnya adalah 23 kali 22 kali 21 ya per 3 faktorial. Oke, simpan. Kalau kombinasi 25 diambil 3 yang mungkin terjadi 25 faktorial di sini. 25 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 25, 24. 23, 22. Nah, 22 faktorial. Coret-coret. Ini 3 faktorial ya. Jadi kalau dibagi, saya tidak menyelesaikan 23 kali 22 kali 21 dibagi 3 faktorial. Yang diharapkan di sini 25 kali 24 kali 23 dibagi 3 faktorial. Kan coret ini. Coret, ini coret. Ya. Terus apa lagi ini coret? Ini apa lagi ya? Ini dicoret 22 dibagi 2 11. Ini sisanya ini 21, ini 7, ini ada 4. Ya benar. Jadi jawabannya adalah 11 kali 7 dibagi 25 kali 4. Maka ketemunya ada 77/100 ya. Oke, yang terakhir lagi satu soal. Nah ini gimana nih? Beret.
Halo, Assalamualaikum. Oke, apa hasilnya? Yang sudah berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ya, oke, kita coba ya. Karena ini sebenarnya dari tak hingga ya. A per 1 kurang R gitu ya. Nah, ini sama dengan setengah. Gitu. A-nya kan ini ya. R-nya adalah tinggal dibandingkan saja. Jadi 1 per E plus 1 dibagi dengan R-nya samanya. R-nya ini juga. Ya. Kan? Ya, jadi ini sama dengan setengah. Nanti ketemunya itu apa nih? 1 per E plus 1 dibagi di sini E plus 1 dikurang 1 dibagi E plus 1. Ini coret-coret ya. Ini sama dengan setengah.
Ini ketemunya 1 per X ya. Sama dengan setengah O, berarti ketemunya X-nya 2. Itu aja. X-nya 2, maka ditanyakan suku kelima. Suku kelima kan adalah A kali R pangkat N1 ya. Yaitu AR pangkat 4. R-nya kan 1 per X. 1 pangkat 4. A-nya itu, jadi ini sama saja dengan 1 per X plus 1 pangkat 5. Kan A-nya sama ya dengan kelima itu ya, kita lihat kan ini suku 1, 2 dan seterusnya. Ganti A-nya itu, X-nya itu dengan 2 tambah 1 dipangkatkan 5. Ini kan sama dengan 1/3 pangkat 5. 1/3 pangkat 5 itu sama dengan 1 per 2, 4/3. Inilah jawabannya. Nah, kalau cara cepatnya kita bisa gunakan ini saja. Cara cepatnya kita bisa pakai yang ini ya. Ini tapi dia bertingkat satu-satu. Maka kita dapatkan E plus 1. Nah, dari sini bertingkatnya, faktornya dikurang yang di atas. Dikurang di atas sama dengan ini. Maka ketemu X-nya adalah 2 langsung. Tanpa menggunakan rumus rumus delta hingganya. Bisa seperti itu. Oke, anak sekalian, mohon maaf sisa waktu 10 menit saya ingin pakai sholat asar dan kita akhirkan. Tapi sebentar, saya harus absen dulu ya pada kalian ini. Jangan keluar dulu kalau saya absen. Abdul Hadi ada? Ada tapi. Abu Zar ada? Ahmad Sarif ada? Ajmi ada? Ajmi ada? Alifia ada? Alifitra ada? Hadir P. Anggi ada? Anissa ada? Arifin ada? Hadir P. Arik ada? Arik? Arvin hadir? Arvin? Arya hadir? Arya? Arzika? Ayu? Hadir P. Berliana? Hadir P. Darel? Hadir P. Elfrida? Elfrida hadir P. Nggak bisa on mic. Pasha? Hadir P. Farah? Hadir P. Fitriana? Fitriana hadir? Hania? Haris? Haris hadir? Hasna? Irfan? Hadir P. Kaisan? Kumara? Hadir P. Lintang? Hadir P. M. Arif? Muhammad Farid ada? Iman? Iman? Nashwa? Nashwa hadir? Nulia? Hadir P. Kinaya? Hadir P. Rifa? Hadir P. Oke, jadi yang hadir cuma berapa ya? Berapa yang hadir? 19 ya? Siapa ini yang ngechat? Elfrida hadir. Oke. Oke, anak sekalian, terima kasih kehadirannya. Tetap semangat, kita ketemu di waktu yang akan datang. Nanti hasilnya dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama. Oke.